Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, di siang Jumat Mubarakah ini, di tempat yang mulia ini, Allah masih senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan. Allah masih senantiasa memberikan kita nikmat kesempatan. Allah masih senantiasa memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa dapat hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat secara berjamaah. Insyaallah salat Jumat yang akan kita laksanakan nanti dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam ini mati-matian, cucuran darah keringat yang beliau perjuangkan untuk agama Islam yang mulia ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau sampai kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita sekalian, umat-umat yang masih istiqomah menjalankan sunnah beliau. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tanpa pula khatib mewasiatkan di setiap mimbar-mimbar Jumat untuk mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita melaksanakan segala perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berada di bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan Sya'ban. Sya'ban berasal dari kata syi'ab yang artinya adalah jalan di pegunungan. Maknanya adalah bulan Sya'ban merupakan bulan yang tepat untuk memperbanyak kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendaki jalan kebaikan ini sebagai persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sebagai muslim yang baik, tentu kita harus mempersiapkan dengan baik, dengan ibadah yang baik, agar ibadah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban terdapat malam yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam nisfu Sya'ban. Pada malam ini banyak umat Islam yang melakukan ibadah dan amalan seperti salat, zikir, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Khatib ingin menjelaskan tentang dalil yang menjadi landasan malam nisfu Sya'ban, cara meraih ampunan pada malam nisfu Sya'ban, dan mengapa perlu memakmurkan malam nisfu Sya'ban. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalil hadis sahih yang menjadi landasan amaliyah pada malam nisfu Sya'ban adalah
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya yang berbunyi, yattali'u Allahu tabaraka wa ta'ala ila khalqi lailatan nisfus min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Yang artinya, sesungguhnya Allah memperhatikan hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian Allah akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang-orang yang menebar kebencian. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Malam nisfu Sya'ban sudah diamalkan oleh para ulama salafus saleh seperti Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip Imam Al-Dhahabi dalam kitab Al-Muhadzab fi Ikhtasari As-Sunan Al-Kabir. Imam Syafi'i menjelaskan, telah sampai kepada kami bahwa doa dikabulkan pada 5 malam, yaitu malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, awal malam Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Dari sini jelas bahwa malam nisfu Sya'ban merupakan malam yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan malam dikabulkannya doa-doa seorang hamba. Maka sungguh rugi jika kita tidak mengisi malam ini dengan ibadah, doa dan amalan kebaikan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pelajaran penting yang perlu kita perhatikan pada malam nisfu Sya'ban. Yang pertama adalah merekatkan persaudaraan dan menjauhi permusuhan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, haddatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib an Zuhri qala haddatsani Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana wa la yahillu limuslim ay yahjura ukhaw fawqa 3 ayyam. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakai, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari. Permusuhan tidak hanya menghambat ampunan Allah Subhanahu wa taala, namun juga terhalang dari surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'ur rahmi, rawahu Bukhari. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, momen nisfu Sya'ban merupakan kesempatan yang baik untuk mempererat tali persaudaraan dan menjauhi permusuhan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan saling memberi hadiah atau sedekah kepada sanak saudara, tetangga, teman dan sesama kerabat. Hal ini penting karena menghilangkan permusuhan dan dapat menghantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pelajaran kedua dari malam nisfu Sya'ban adalah memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi terhadap kemusyrikan. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan syarat utama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Faqultu wa in zana wa in saraqa? Qala wa in zana wa in saraqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Saya bertanya, walaupun ia berzina dan mencuri? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walaupun berzina dan mencuri. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
Tidak hanya itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, orang kafir yang dosanya banyak, walaupun kekafirannya telah berlangsung selama bertahun-tahun, ketika ia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk Islam, maka diampuni segala dosa masa lalunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfir lahum ma qad salaf wa iyya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kufur itu, jika mereka berhenti dari kekufurannya dan masuk Islam, niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah, aturan untuk menjatuhkan sanksi atas orang-orang terdahulu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, orang yang beriman, tidak musyrik dan tidak memiliki permusuhan, memiliki harapan besar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas bagi siapapun yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sahihnya, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law akhtatum hatta tablugha as-samaa'u thumma tubtum lataba 'alaikum. Sahih Sunan Ibnu Majah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kalian keliru hingga mencapai langit lalu kalian bertobat, niscaya ia akan menerima tobat kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, rahmat dan ampunan Allah sangat luas. Allah Maha mengampuni terhadap hamba-hambanya. Malam nisfu Sya'ban merupakan malam yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dua orang, yaitu orang yang musyrik dan orang yang menebar permusuhan. Maka dari itu hadirin, mari kita manfaatkan momentum malam nisfu Sya'ban untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keimanan, merekatkan tali persaudaraan dan menghentikan permusuhan-permusuhan di antara kita. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa innahu huwal ghafurur rahim.